Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Sekti dari kelas bilingual Pendidikan Matematika 2019. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan akhir PLP2 di MAN 1 Medan. Nah, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, yang kedua itu ada informasi umum sekolah mitra PLP2, yang ketiga ada bab 3 hasil kegiatan PLP2, dan yang keempat ada kesimpulan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuan dari PLP2. Yang pertama itu ada latar belakang. Pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP2 adalah tahapan kedua dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester ke-6 atau ke-7. Sebagai tahap lanjutan dari PLP1, PLP2 dimaksudkan untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi melalui berbagai bentuk aktivitas di sekolah. Yang kedua adalah tujuan dari PLP2. Yang pertama untuk menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Yang kedua menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru. Yang ketiga menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru. Yang keempat membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Yang kelima, menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keenam, latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP2 dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran serta pemantapan jati diri calon pendidik. Yang ketujuh, melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedelapan, membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru, pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Selanjutnya, pada bab 2 akan dibahas mengenai informasi umum sekolah mitra PLP2. Di antaranya ada visi misi dan tujuan sekolah, organisasi sekolah, dan sumber daya manusia di sekolah. Nah, yang pertama itu ada visi misi dan tujuan sekolah. Visi sekolah yaitu bertakwa, berilmu pengetahuan, populis, dan peduli lingkungan. Adapun misi sekolah diantaranya yang pertama memiliki akhlakul karimah, yang kedua mengamalkan dan menyampaikan ajaran Islam, yang ketiga mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yang keempat produktif mengisi pembangunan nasional, yang kelima meningkatkan profesional guru, yang keenam, melaksanakan pembelajaran sistematis dan berteknologi serta berwawasan lingkungan. Yang ketujuh, meningkatkan peran serta orang tua siswa masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Yang kedelapan, mewujudkan sekolah sehat dan siaga kependudukan dalam upaya membangun generasi berencana menuju kesejahteraan sosial. Yang kesembilan, melestarikan lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Yang ke-10, mencegah pencemaran serta menciptakan green school. Adapun tujuan sekolah diantaranya yang pertama, terwujudnya pengembangan kreativitas peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa dan menguasai imtak dan juga mampu bersaing di era global dan dapat mempertahankan budaya bangsa. Yang ketiga, tercapainya peningkatan keterampilan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, tercapainya peningkatan kemampuan guru dalam pemahaman terhadap peserta didik. Yang kelima, tercapainya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik dalam mewujudkan program kesiapsiagaan. Yang keenam, tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan madrasah. Yang ketujuh, tercapainya peningkatan perolehan rata-rata ujian akhir nasional. Yang kedelapan, tercapainya peningkatan jumlah kelulusan yang diterima di berbagai perguruan tinggi dalam negeri yang berakreditasi A maupun perguruan tinggi di luar negeri.
Yang kesembilan, tercapainya kerjasama guru dengan orang tua, masyarakat, dan institusi lain. Yang kesepuluh, terciptanya pengetahuan diri dalam upaya membentuk generasi berencana menuju generasi emas untuk mewujudkan insan yang berkarakter, cerdas, mandiri, produktif dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Kemudian ada gambar dari struktur organisasi sekolah, yaitu struktur organisasi Men 1 Medan. Di sini bisa kita lihat bahwa kepala madrasah dari Men 1 Medan adalah Bapak Faisal, SPD MP Mat. Nah, dibantu dengan komite madrasah, yaitu Dr. Andes Haji Legimin Syukri MH. Kemudian di bawahnya adalah WKM Kurikulum, WKM Bidang Sarana, WKM Keisiswaan, WKM Humas, WKM MGMP, dan WKM Litbang. Kemudian yang kedua adalah personil madrasah. Jumlah seluruh personil madrasah ataupun sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan adalah sebanyak 160 orang, yang terdiri dari guru tetap atau PNS, guru tidak tetap atau honorer, guru BP atau guru BK, pegawai PNS, pegawai administrasi, pegawai operator komputer, teknisi labkom dan bahasa, laporan IPA, keterampilan tata busana, petugas UKS, pustakawan, petugas kebersihan, petugas jaga malam, satpam, petugas piket, teknisi atau petugas air, teknisi atau petugas listrik, teknisi atau petugas mobilir, dan petugas taman. Nah, selanjutnya adalah bab 3, yaitu hasil kegiatan PLP. Pada bab 3 akan dibahas tentang yang pertama itu adalah analisis kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran. Yang kedua, mengajar terbimbing dengan dosen dan guru pamong. Yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler, dan yang keempat adalah kegiatan administrasi guru. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang analisis kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran. Yang pertama itu ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yaitu merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP ini dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Adapun contoh RPP yang kami buat bisa dilihat di sini. Nah, RPP ini kami gunakan untuk mengajar di kelas 12 MIPA, 7, MIPA 8, dan MIPA 9. Isi dari RPP ini terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, media pembelajaran, pendekatan pembelajaran, serta materi pembelajaran. RPP ini akan dilampirkan di laporan akhir. Nah, yang kedua itu ada bahan ajar. Bahan ajar dapat juga diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih runtut dalam mengajarkan materi kepada siswa dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah bahan ajar yang digunakan pada saat mengajar di kelas. Dengan materi turunan trigonometri untuk kelas 12. Nah, isi dari bahan ajar ini ada yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, peta konsep, materi pembelajaran, contoh soal dan latihan soal, serta rangkuman. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Pada kegiatan PLP 2 ini, media yang digunakan ketika mengajar di kelas berupa media PowerPoint. PowerPoint ini disusun berdasarkan materi dari bahan ajar. Nah, dapat dilihat bahwa di sini PowerPoint tentang materi pembelajaran yaitu turunan fungsi trigonometri. PowerPoint ini berisi contoh serta latihan soal. Kemudian ada lembar kerja peserta didik.
Lembar kerja peserta didik atau yang kita kenal dengan LKPD merupakan alat atau media yang digunakan untuk guru dalam pembelajaran untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik. Lembar kerja yang baik adalah lembar kerja yang mempunyai komponen yang bisa mengukur keberhasilan pembelajaran. Nah, di sini merupakan rancangan dari LKPD yang telah kami buat untuk mengajar di kelas, yaitu isinya ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan soal, beserta soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah, LKPD ini akan dikerjakan oleh siswa bersama anggota kelompoknya. Selanjutnya ada perangkat penilaian. Perangkat penilaian sesuai dengan penilaian kurikulum 2013. Yaitu ada 3 penilaian. Yang pertama ada ranah sikap dan perilaku, yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar siswa, dan jurnal penilaian sikap. Yang kedua ranah pengetahuan, yaitu tes tulis atau tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga adalah keterampilan, yaitu proyek dan presentasi. Nah, selanjutnya ada mengajar terbimbing dengan dosen dan guru pamong. Nah, di sini merupakan laporan aktivitas dari mengajar di kelas, yaitu mengajar di hari Kamis dan Sabtu biasanya. Dan adapun yang dilakukan adalah perkenalan dan mendampingi guru pamong mengajar matematika peminatan di kelas 12 MIPA 8 pada materi turunan aljabar menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Yang kedua, mereview kembali materi sebelumnya yang sudah dipelajari dengan guru pamong dengan cara memberikan soal-soal, yaitu mengenai materi turunan fungsi. Nah, selanjutnya mengajar di kelas 12 MIPA 8 melanjutkan materi turunan fungsi aljabar mengenai turunan hasil kali, turunan hasil bagi, dan dalil rantai. Kemudian mengajar menggunakan PowerPoint di kelas 12 MIPA 8 dan 12 MIPA 9 melanjutkan materi turunan fungsi aljabar mengenai turunan ke N suatu fungsi, yaitu turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Selanjutnya mengajar menggunakan media PowerPoint di kelas 12 MIPA 8 tentang materi turunan fungsi. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Pada kegiatan PLP2 ini, kegiatan ekstrakurikuler yang diamati adalah pramuka. Kegiatan pramuka dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu sepulang sekolah pada pukul 3 siang. Anggota pramuka terdiri dari 20 orang siswa kelas 10 dan 17 orang siswa kelas 11. Kegiatan yang dilakukan seperti keterampilan semapur, morse, tali temali, dan baris berbaris. Selanjutnya ada kegiatan administrasi guru. Administrasi guru adalah segenap proses penataan yang berhubungan dengan tenaga pengajar di sekolah secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tercapai secara optimal. Pada kegiatan PLP2, adapun kegiatan administrasi guru yang dilaksanakan selama kegiatan PLP2 berlangsung ialah membantu pekerjaan guru yang bertugas menjaga piket. Di antaranya pendataan daftar hadir guru, pegawai, serta mahasiswa PLP2, menerima atau melayani tamu yang berkepentingan dengan siswa atau sekolah, membuat laporan tertulis di buku piket seperti siswa yang izin pulang dan menggantikan guru yang tidak masuk. Dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, setelah dilakukannya kegiatan PLP2 ini, adapun refleksinya yaitu berusaha untuk menggunakan waktu secara efektif dan efisien, mahasiswa menghindari kegiatan yang tidak masuk dalam materi, menegur siswa yang ramai, serta memberikan penguatan negatif bagi siswa yang gaduh. Membuat aturan tertentu di awal pembelajaran tentang hukuman bagi siswa yang gaduh, serta hadiah bagi siswa yang memperhatikan pelajaran.
Mahasiswa berusaha membuat kesan tegas dan tidak santai di luar jam pembelajaran, sehingga siswa tidak terlalu santai. Hal ini masih sulit dilakukan, namun atas bantuan dari guru kelas, siswa menjadi lebih terkondisikan. Guru kelas menyampaikan pada siswanya bahwa mahasiswa itu juga guru yang menularkan ilmu pada siswa, sehingga siswa harus mendengarkan. Guru kelas juga tidak akan mengulang pelajaran yang disampaikan oleh mahasiswa, jadi siswa harus memperhatikan pelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pelaksanaan PLP di MAN 1 Medan yang berlangsung pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 26 November 2022 telah memberikan wawasan dan pengalaman tersendiri bagi mahasiswa. Banyak sekali hal yang tak terduga yang muncul ketika PLP berlangsung. Namun justru hal inilah yang menumbuhkan semangat kebersamaan dan juga menambah pengetahuan serta kedewasaan bagi mahasiswa. Dan yang terakhir adalah dokumentasi selama PLP2 di MAN 1 Medan. Adapun foto bersama guru Pamong atau WKM Humas yaitu Bapak Kurnia Senja Bahagia SAGMSC. Kemudian ini gambar mengajar di kelas 12 MIPA 7. Ini gambar mengajar di gambar proses pembelajaran di kelas 12 MIPA 9 dan ini gambar proses pembelajaran di kelas 12 MIPA 8. Demikianlah presentasi hasil laporan akhir PLP2 di MAN 1 Medan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.